Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Zulzalina Ramdania dengan NIM 23416226201170 dari TI 23A. Kali ini saya akan mereview materi mengenai gerinda dan proses abrasif lainnya. Baik, untuk pembahasan pertama, kita masuk ke dalam definisi dan konsep dasar dalam proses abrasif. Nah, apa itu proses abrasif? Proses abrasif merupakan metode permesinan non-konvensional yang memanfaatkan partikel kecil dan keras untuk mengikis atau memotong permukaan material. Nah, berbeda dari proses pemotongan konvensional seperti bubut atau fries, proses abrasif ini tidak menggunakan mata potong tunggal, melainkan ribuan partikel kecil yang bekerja bersama secara acak. Nah, tujuan utama proses abrasif ini digunakan untuk finishing permukaan, menghasilkan tingkat kehalusan yang tinggi, bahkan hingga 0,025 mikrometer. Nah, selanjutnya, apa itu proses gerinda atau proses grinding? Nah, proses grinding merupakan proses abrasif utama yang dilakukan dengan roda gerinda berputar cepat. Nah, untuk proses grinding ini juga merupakan salah satu metode permesinan abrasif yang digunakan untuk menghaluskan, membentuk, atau memotong material menggunakan butiran abrasif yang menempel pada sebuah roda gerinda atau biasanya disebut sebagai grinding wheel. Nah, proses ini sangat cocok untuk pengerjaan presisi tinggi atau finishing akhir. Untuk tujuan utama proses grinding ini tentunya untuk mencapai permukaan yang sangat halus, mengoreksi dimensi atau bentuk benda kerja, dan mengerjakan material yang sangat keras seperti baja keras, keramik, dan lain-lainnya. Nah, untuk ciri khas atau prinsip kerja gerinda tersendiri itu butiran abrasif yang tajam bekerja seperti ujung mata potong kecil. Nah, butiran ini menempel pada roda gerinda yang berputar dengan kecepatan tinggi. Nah, saat bersentuhan dengan benda kerja, butiran abrasif akan mengikis material sedikit demi sedikit. Nah, adapun material abrasif, yakni ada aluminium oxide yang umumnya untuk baja, lalu ada silikon karbid yang cocok untuk material non-logam, lalu ada kubik boron nitride dan diamond. Nah, ini untuk bahan yang sangat keras. Lalu ada material perekat, nah seperti vitrifit, keramik, resin, karet, selak, dan logam ya. Nah, adapun spesifikasi dan bentuk roda gerinda. Nah, untuk jenis roda gerinda tersendiri itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada roda gerinda konvensional. Nah, ini itu terbuat dari abrasif seperti aluminium oxide atau silikon karbid yang biasanya digunakan untuk pengerjaan material logam biasa seperti baja karbon, besi cor, dan non-ferro. Nah, umumnya ini tuh roda gerinda konvensional itu lebih murah dan cocok untuk aplikasi umum. Lalu ada roda gerinda diamond dan CBN atau cubic boron nitride. Nah, untuk diamond ini cocok untuk material non-logam yang sangat keras seperti keramik, kaca, dan komposit. Nah, sedangkan untuk CBN ini atau cubic boron nitride ini sangat efektif untuk baja keras atau paduan logam dengan kekerasan tinggi. Nah, umumnya ini tuh lebih mahal tapi memberikan umur pakai lebih lama dan hasil lebih presisi. Nah, lalu ada struktur roda gerinda. Nah, roda gerinda itu bukan benda padat penuh, tapi melainkan terdiri dari 3 komponen utama, yakni ada butiran abrasif, terus ada perekat atau bonding agen, lalu ada pori-pori, air gaps ya. Nah, untuk butiran
abrasif ini itu dia bertindak sebagai mata potong kecil yang melakukan pemotongan pada benda kerja, lalu ada perekat itu berfungsi merekatkan butiran abrasif menjadi satu kesatuan roda. Nah, jenis perekat ini mempengaruhi kekuatan dan fleksibilitas roda. Lalu ada pori-pori. Nah, untuk pori-pori ini adalah merupakan ruang kosong antar butiran yang membantu mengalirkan cairan pendingin, memberi ruang untuk menampung gram atau bram. Nah, lalu untuk mengurangi panas dan mencegah keausan cepat. Jadi, struktur roda ini menentukan tingkat kekerasan, kekuatan roda, dan umur pakainya. Selanjutnya adalah parameter dan aksi pemotongan. Nah, untuk aksi granular atau butiran abrasif ini, saat ronda gerinda bersentuhan dengan permukaan benda kerja, setiap butiran abrasif bisa melakukan 3 hal. Yang pertama itu ada cutting, plowing, dan rubbing ya. Nah, untuk cutting ini itu dia butiran abrasifnya benar-benar mengiris atau memotong material. Nah, hasil pemotongannya itu pengurangan material pembentukan gram serpihan. Nah, ini adalah aksi yang paling diinginkan ya. Lalu yang kedua itu ada plowing. Nah, plowing ini adalah membajak ya. Plowing itu adalah membajak, itu butiran abrasif hanya mendorong material tanpa memotongnya. Nah, material itu terdeformasi dan bukan terpotong. Efeknya itu lebih banyak panas, hasil permukaan juga buruk. Lalu yang ketiga itu ada rubbing. Nah, rubbing atau juga gosok. Nah, ini itu butiran hanya menggesek permukaan tanpa mengangkat material. Nah, itu tidak menghasilkan pemotongan, hanya menggesekkan saja. Nah, ini juga efeknya hanya menghasilkan panas dan aus pada roda. Jadi tujuan proses gerinda adalah memaksimalkan aksi cutting dan meminimalkan plowing dan rubbing. Nah, untuk parameter penting ini ya, parameter utama proses gerinda itu yang pertama ada kecepatan putar roda atau wheel speed. Nah, untuk kecepatan putar roda ini dia semakin tinggi kecepatan maka semakin halus hasilnya, tapi juga menghasilkan lebih banyak panas. Nah, lalu yang kedua ada kedalaman potong. Nah, kedalaman potong atau depth of cut, yaitu dia seberapa dalam butiran abrasif masuk ke dalam benda kerja. Nah, potongan terlalu dalam akan menghasilkan cepat aus dan permukaan yang tidak halus. Lalu yang terakhir ada kecepatan makan atau feed rate. Nah, feed rate ini seberapa cepat benda kerja atau roda bergerak maju. Lalu ini juga harus disesuaikan agar hasil tetap presisi dan tidak terjadi overheat. Untuk jenis-jenis mesin gerinda itu, yang pertama ada gerinda permukaan. Nah, gerinda permukaan ini digunakan untuk menghaluskan permukaan datar pada benda kerja. Nah, jenisnya itu yang pertama ada horizontal spindle reciprocating table. Nah, untuk horizontal spindle reciprocating table ini itu poros roda gerindanya itu mendatar, meja kerja bergerak bolak-balik atau reciprocating. Nah, cocok untuk menggerinda benda kerja berukuran besar dan panjang. Lalu yang kedua itu ada horizontal spindle rotating table. Nah, ini itu poros rodanya mendatar, meja kerjanya berbentuk bundar dan berputar. Lalu ini juga cocok untuk pekerjaan presisi tinggi dan permukaan yang bulat. Lalu yang ketiga itu ada vertical spindle reciprocating table. Nah, ini tuh poros rodanya vertikal, meja kerjanya itu tetap bergerak bolak-balik, dan ini digunakan untuk hasil potongan dengan kontak area yang lebar. Lalu yang terakhir itu ada vertical spindle rotating table. Nah, itu poros rodanya itu vertikal, meja kerjanya itu berbentuk bundar dan berputar. Nah, cocok untuk proses pemotongan dangkal, tetapi menyeluruh pada permukaan datar.
Yang kedua itu ada gerinda silindris. Nah, gerinda silindris ini itu digunakan untuk menggerinda permukaan silinder bagian luar maupun dalam dari benda kerja. Nah, jenisnya itu sebenarnya terdiri dari dua, ada external cylindrical grinding, ya fungsinya itu untuk menggerinda bagian luar silinder seperti poros atau shaft dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada internal cylindrical grinding, itu dia menggerinda bagian dalam silinder seperti lubang bearing, rumah piston dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu ada centralist grinding machine. Nah, itu benda kerjanya itu dia tidak dicekam menggunakan center atau centrals. Nah, itu benda kerjanya disangga oleh pisau pendukung dan diputar oleh roda pengatur atau regulation wheel. Nah, ini tuh cocok untuk produksi massal komponen silindris seperti pin, paku, dan poros kecil. Lalu yang terakhir ada creep feed grinding. Nah, jenis gerinda yang digunakan ini untuk pemotongan dengan laju makan yang rendah. Nah, ini tuh mampu mengangkat banyak material dalam satu lintasan. Nah, keunggulannya itu waktu pengerjaannya itu lebih cepat untuk geometri kompleks dan permukaannya lebih akurat, terus temperaturnya itu lebih terkendali. Nah, selain proses grinding, ada pun proses abrasif lainnya. Nah, proses ini tuh ada proses lanjutan yang digunakan untuk kehalusan dan presisi yang ekstrim. Yang pertama itu ada honing. Nah, honing ini dia tuh menggunakan batang abrasif yang cocok untuk silinder, bearing, ataupun blok mesin. Nah, untuk honing tersendiri itu dia geometri yang biasa dikerjakan itu lubang silinder dalam seperti lubang silinder mesin atau biasanya disebut sebagai engine bore. Nah, proses abrasif ini itu menggunakan batang yang diberi gerakan bolak-balik untuk memperbaiki bentuk dan permukaan dalam. Dalam tingkat kekasarannya itu dari 0,1 sampai 0,8 mikrometer. Lalu yang kedua itu ada lapping. Nah, lapping ini itu dia adalah geometri yang biasa dikerjakan dengan permukaan datar atau sedikit cembung ya, seperti lensa optik. Nah, idealnya itu untuk permukaan optik dan presisi tinggi. Nah, itu dia tuh menggunakan campuran cairan abrasif dan gerakan relatif antar permukaan. Nah, tingkat kekasarannya itu dari 0,025 sampai 0,4 mikrometer. Lalu yang ketiga itu ada super finishing. Nah, yaitu versi presisi dari honing memberikan permukaan mirror finish. Nah, ini itu geometri yang biasa dikerjakan silinder luar dan permukaan datar dengan kebutuhan permukaan ekstra halus. Nah, ini tuh dia tuh mirip honing tapi dengan tekanan dari stroke yang sangat kecil untuk menghasilkan mirror-like surface. Nah, itu tingkat kekasarannya itu dari 0,013 sampai 0,2 mikrometer. Lalu yang keempat itu ada polishing. Nah, polishing ini menghilangkan goresan ringan dan burr. Nah, dia tuh geometri yang biasa dikerjakan dalam bentuk-bentuk yang bebas. Nah, ini tuh fungsinya ya untuk menghilangkan goresan atau burr pada permukaan benda kerja dengan roda lunak dan senyawa abrasif ringan. Nah, tingkat kekerasannya itu dari 0,025 sampai 0,8 mikrometer. Lalu yang terakhir ada buffing. Nah, buffing ini geometri yang biasa digunakan atau yang dikerjakan dalam bentuk bebas seperti mirip polishing ya. Nah, ini tuh tahap akhir dari proses abrasif yang bertujuan untuk meningkatkan kilap dan estetika permukaan. Nah, tingkat kekerasannya itu dari 0,013 sampai 0,4 mikrometer. Nah, adapun tabel perbandingan proses abrasif. Nah, di sini ada mencakup beberapa proses. Yang pertama itu ada grinding, medium grit size. Yang kedua ada grinding, fine grit size. Lalu ada honing, lapping, super finishing, polishing, dan buffing.
Nah, ini untuk geometri umumnya itu dia ada yang permukaan datar. Untuk grinding ya, untuk grinding medium grid size itu permukaannya itu datar, silinder luar, dan lubang. Nah, kasarannya itu dari 0,4 sampai 1,6 mikrometer. Lalu yang kedua itu ada grinding fine grid size. Itu untuk geometri umumnya itu sama seperti grinding medium grid size. Namun hasilnya itu lebih halus ya. Nah, itu tuh kekasaran permukaannya itu dari 0,2 sampai 0,4 mikrometer. Lalu yang ketiga itu ada honing. Nah, untuk honing itu geometri umumnya itu untuk lubang bulat. Nah, contohnya itu seperti silinder mesin. Nah, itu dari 0,1 sampai 0,8 mikrometer. Lalu yang keempat itu ada lapping. Nah, lapping ini itu untuk geometri umumnya itu permukaan datar atau sedikit cembung. Nah, untuk kekasaran permukaannya itu dari 0,025 sampai 0,4 mikrometer. Nah, lalu yang kelima ini ada superfinishing. Nah, superfinishing ini itu geometri umumnya silinder luar atau permukaan datar. Nah, itu kekasaran permukaannya itu dari 0,013 sampai 0,2 mikrometer. Lalu yang ke-6 itu ada polishing. Nah, polishing ini geometri umumnya itu bentuknya bebas atau beragam ya. Nah, untuk kekasaran permukaannya itu dari 0,025 sampai 0,8 mikrometer. Lalu yang terakhir itu ada buffing. Nah, buffing ini sama bentuknya bebas atau beragam, tapi ini hasilnya estetika. Lalu kekasaran permukaannya ini itu dari 0,013 sampai 0,4 mikrometer. Nah, jadi tabel ini itu menyajikan perbandingan dari segi tekanan, kecepatan, material yang digunakan, hingga hasil permukaan untuk setiap jenis proses abrasif. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.